وأسجلي وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang termulia, para pinusepuh, para leluhur anu aya di wewengkon Gunung Tampomas, khusus Eyang Resi Aji Putih Temanggung. Yang terhormat Eyang Prabu Taji Malema. Yang terhormat Pangeran Santri. Yang terhormat Ibu Ratu Pucuk Umur. Yang terhormat Pangeran Angkawijaya ke-10. Semoga Allah beliau-beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa yang terhormat empat kandagalante pajajaran yang ada di Sumedang Barat. Sang Hyang Hao, Terong Beot, Kadung Hata, Naga Gema, Kula Hadir, yang terhormat kakak saya Kang Iwa. Beliaulah yang dulu pertama kali menguji saya, kebulatan tekad saya dalam membawa Panji Sunda untuk membahana dunia. Alhamdulillah, dari ujian beliau itu lumayan lulus. Yang terhormat Syekh Maulana. Yang terhormat saudara saya Sunan Asmara Hidayatullah. Yang terhormat Eyang Papa sareng sakembarana. Yang terhormat Guryang. Yang terhormat Bunda. Yang terhormat Mr. Adam, Mr. Umar. Yang terhormat dan yang paling saya sayangi makin Ibu Ruth, halo Ibu Yuyun Kadalia. Yang terhormat Ibunda, saya juga Ibu Susi. Yang terhormat, yang mulia semua adalah saudara-saudara saya yang hadir di wewengkon ieu, yang mungkin tidak bisa saya satu persatu saya ucapkan. Yang terhormat Presiden Federasi Pencastata Disney 25 negara Bapak Ahmad Syah dan semua kum teu diwiji-wiji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dina danget ieu aya penobatan anu namina Mahaprabu atau Maharaj. Dengan resmi saya bergelar Sri Paduka Maharaja Prabu Siliwangi Ramlan Samsuri Kusuma Wijaya. Perlu diketahui itu hanya sekedar nama, bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Karena
sejatinya raja adalah rakyatnya sendiri. Rakyatnya ini harus sejahtera, baru itu raja. Adapun Sri Baduga hanya pelayan rakyat. Itu konsep di Pajajaran. Seperti bahasa Sampurasun Rampes. Sampurasun Rampes itu adalah artinya hampura ingsun teu bisa sampurna di payunan Gusti Nu Maha Suci. Tapi urang jeung sapapada manusia, jeung sapapada makhluk Gusti sampurna sajajar. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Inilah Sampurasun sajajar. Walaupun hari ini, detik ini, saya dinobatkan sebagai Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi, tetap saya sejajar dengan saudara-saudaraku yang lain, duduk di bawah. Karena itu konsep daripada Eyang Prabu, dengan konsep silih asah, asih, asuh, silih memberikan keuangannya. Karena di mata Allah itu sama. Mau kamu raja, mau kamu presiden, mau kamu jenderal, mau kamu rakyat, di mata Allah itu sama. Yang membedakan hanya amal perbuatan kita di muka bumi. Contoh, tadi kita tawasul bersama di makom keramat sesepuh kita, eyang kita. Beliau adalah orang luar biasa di masa hidupnya. Tapi tetap kalau sudah dipunut ku Gusti, mulih ka jati mulang ka asal, tetap dikubur saruha urang ge. Apa yang dibawa? Hanya amal perbuatan kita di muka bumi. Itulah yang namanya konsep daripada layang jamus sekaligus sadaya. Pancasila alias Pancadharma, opat sila mengatur habdul minanas, satu sila yang mengatur habdul minallah. Konsep asah asih asuh ketemu cakra buana. 4 unsur di langit, 4 unsur di bumi. 4 unsur di langit, mega, bintang, bulan, matahari. Di bumi, tanah, air, api, angin. 4 unsur itu masuk ke dalam ruh kolbu kita menjadi terang supaya membuat. Konsepnya adalah dengan sajatining rasa. Mustika sajatining rasa nu aya di kolbu kita dengan sifat asah asih asuh, silih wangi, silih memberikan kewangian, syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Sajatining makrifat adalah kebaikan. Dengan sifat saling tolong menolong, gotong royong, bisa nulung kanu butuh, nalang kanu susah, bisa sodakoh make tenaga, materi, waktu, pikiran, naon wae. Itulah yang namanya arti Sampurasun. Hebatnya diterangkan Sampurasun dengan betul-betul adab yang dipakai. Karena tidak pernah merasa hebat. Karena yang paling hebat, yang paling luar biasa hanya Gusti Allah. Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya penghambaan beliau kepada Allah tidak merasa sempurna di hadapan Allah. Tapi beliau walaupun sebagai seorang raja merasa sempurna dengan saudara-saudaranya, karena kita makhluk yang paling sempurna dengan mensejajarkan diri, tidak merasa beliau raja. Itulah ayat kami. Rampes artinya pegang hati, rampah hati. Sebelum cubit orang lain, cubit diri sendiri. Sakit tidak? Kalau sakit jangan cubit orang. Karena yang kudu ngaji rasa, kudu ngaji diri. Jangan cubit orang. Kalau udah begitu damai, betul tidak? Kalau udah damai, Islam lain. Salamat tuh Pak? Merdeka tidak? Gus salamat, gus pasti
cahaya, nur, konsep nur ilahi roh, nur Allah, nur Muhammad, nur Allah. Bisa ante alias Sunda teh lain suku, tapi ajaran tatanan matahari, sistem tata kelola bumi Sunda itu matahari. Siapa yang membawanya? Adalah Eyang Resi Aji Putih, Ageman Sunda. Inilah di tempat beliau Eyang Resi Aji Putih, Tembong Agung, yang membawa Ageman Sunda. Karena apa? Kalau Ageman Sunda, kalau udah mengaku orang Sunda, harus punya sifat seperti matahari, menerangi, memberikan cahaya kepada siapapun, dan tidak pernah memilih-milih. Mau kamu jelek, mau kamu baik, mau kamu soleh, semuanya. Mau kamu penjahat, mau kamu pencopet, mau kamu tetap sama matahari dikasih sinar. Karena itulah Rahman Rahim Allah. Allah memberikan Rahman dan Rahimnya kepada seluruh makhluk di alam jagat raya ini tanpa memilih-milih. Tapi silahkan kalian memilih, mau hak dan ataupun batil. Allah tidak pernah melarang. Silahkan. Luar biasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang namanya Sunda, cahaya. Jadi kalau orang jadi orang Sunda harus bisa menerima juga cahaya orang lain, pendapat orang lain, disaring juga. Dan kita punya cahaya sendiri untuk memancarkan kepada yang lain. Makanya konsepnya itu sederhana. Asah, asih, dan tidak pernah merasa paling bisa, paling hebat, dan tidak pernah merasa paling luar biasa, karena semuanya kagungan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mungkin dari saya. Makanya konsep di sini juga ada beberapa, seperti saya juga harus sedikit menerangkan bugia ini menjadi pemahaman yang bisa kita pahami bersama, supaya ini juga menjadi suatu pelajaran dan ya buat kita semua. Salah satunya adalah konsep angka 308 yang mungkin kemarin ataupun sampai detik ini kamar 308 sudah menjadi legenda di Samudra Beach Hotel. Makanya di kesempatan ini saya minta izin ke Eyang Aji Putih, ke seluruh leluhur Sunda sedunia, saya ingin membuka angka rahasia itu, supaya ke depan kita pajajaran anyar anu obah naku zaman, anu bisa ngikulan zaman, bisa lebih berpikir realistis, logis, dan tetap ke depan menjadi manusia yang unggul alias mau. Jadi konsep kamar di Samudra Beach Hotel 308 itu artian dengan angkana lain tempatnya kita Cepi Denny, lain tempatnya lain tempat Muja gitu kan. 308 tilu Sri Lungguh Dunia, Bapak Inung anak Aki Nini Inju Sri Lungguh Dunia, kosongkan hati. 8 adalah minta restu ibu, karena restu ibu itu seperti angka 8, doa ibu itu seperti angka 8, tidak pernah terputus-putus. Kenapa ditaruhnya di samudra? Karena ibu itu seperti samudra, hatinya seluas samudra. Mau anaknya juga jelek, mau anaknya bandel, mau anaknya cakep, mau anaknya segala macam,
sama ibu mah tetap diterima. Seperti samudra, lautan samudra, mau airnya yang dari sungai itu kotor, mau yang bersih, mau yang coklat, mau yang hitam, kena pas masuk ke dalam samudra biru semua dan asin semua, dinetralkan oleh samudra. Itulah seorang ibu. Makanya restu dari ibumu, ibumu, baru bapakmu. Inung tunggul rahayu, bapak tangkal darajat, kan gitunya bah. Itulah konsep 308. Jadi karuhun Sundama soba loba siloka jeung sasmita ku angka leres. Ayeuna ge pan zaman edan itu elektronik, digital, aplikasi numerik, jadi aplikasi by pin code. Jadi angka dan angka menjadikan digitalisasi sistem. Makanya sekarang Pajajaran anyar muncul kembali 500 tahun. Ingat, 501 tepat sekarang 501 tahun perjanjian itu antara Pakuan Pajajaran Bogor dengan Kerajaan Portugis tanggal 21 Agustus 1522, 1 tahun setelah Prabu Surawisesa menjadi Raja Pakuan Bogor, dilantik tanggal 20 September 1521. Dia menindaklanjuti perjanjian Selat Malaka Cooperation, perjanjian Selat Malaka Cooperation di tahun 1515 mengenai jalur dagang Selat Malaka untuk dijadikan pengamanannya adalah Portugis dan raja-raja Melayu di sana. Jadi ada konektivitinya kita dengan raja-raja tersebut. Dan pas setelah beliau menjadi raja, Prabu Surawisesa melakukan prasasti Padrau atau perjanjian Padrau di tanggal 21 Agustus 1522. Sekarang tepatkah berkaitan dengan 501 gitu Sunan. Itulah rekening induk Indonesia yang masih kosong sampai detik ini. 501, 502, 503, 504 kosong. Kusabab Pajajaran jadi aku atuh anu boga perjanjian anak dari tadi aku mana boga perjanjian yang dibikin ke moal bener tuh bah. Tapi tetap Sunda mah kudu ngahampuran. Itulah tanggal 21 Agustus kemarin 2023 tepatlah itu perjanjian 501. Niti wanci nu mustari ningang mangsa nu utama 50 hiji jadi utama untuk kesejahteraan berbangsa dan bernegara rakyat Indonesia. Dan tanpa kita sadari di tahun ini 2023 bertepatan dengan 1945 juga, karena ini di tahun sakanya 1945. Berarti 17 Agustus 2023 kemarin tuh sama dengan 17 Agustus 1945 tahun Saka atau Aji Saka. Berarti inilah momentum kita untuk mengisi kemerdekaan. Karena 17 Agustus 1945, 78 tahun yang lalu, beliau the founding father kita, Paduka Yang Mulia Soekarno, hanya membawa ke pintu gerbang kemerdekaan. Saatnya kita isi. Itulah yang namanya Sunda. Jadi orang Sunda itu kudu bangga, harus bisa menguasai geopolitik global, harus menguasai geopolitik nasional maupun internasional. Ya aing Sunda, ya aing Siliwangi, tapi aing nyahos anu aya sagarupa anu aya di muka bumi. Jadi kudu belajar jeung belajar, itu saja. Terima kasih, sambutan saya cukup demikian.
karena saya yakin saudara-saudaraku semua sudah pada lapar. Itu juga saya. Dan tetap lamun itu barang dahar mau lulus lah jaga Sunan. Bener teh. Dah kudu dahar tuh. Hampura orang sabar-sabar heureuy ya tuh. Nah menang heureuy teh. Ah, udah bebas. Ai Sunda mah segala rupa ge beres ku ngobrolnya. Ngolah pikir sabar heureuy gogonyakan teu kudu ribut. Kasabab naon? Geus aya dina sirullah, datullah, sifatullah, kalamullah, robahu ya Allah. La fatahila nu'ati ma'nud. Mustika saja tinggi rasa manusia nu aya di diri manusia ku tadi zikir ho karena intisari Al-Quran surat Al-Fatihah, intisari Al-Fatihah surat Basmalah, intisari Basmalah huruf ba, intisari huruf ba titik tempatkeun titikna na kolbu ditarik hembusan apa Allahu eta teh sang pamanah rasa sajati teh eta. Makanya Sri Baduga Jaya Dewata Prabu Siliwangi pamanah rasa sentuh ku kolbu, makanya kunaon ucap laku lampah iman ihsan Islam sidik fatonah amanah tablik tah kadinya asah asih asuh balik diri kadinya berarti anu diutamakeun heula nyaeta hablum minas sanes teu utama hablum minallah, tapi urusan hablum minallah itu privasi kita masing-masing. Makanya lakum dinukum wal yadin, bagiku agamamu bagiku agamaku. Tapi urusan nas, urusan hablum minanas adalah urusan orang salerea. Yang paling mudah urusan hablum minanas itu dengan namanya budaya, ya kan, budaya. Karena dengan budaya semuanya akan menyatu. Contoh ini Miss Mia, ya kan, contoh Mr. Umar, you are from Morocco, correct? Yes, say hi to Prince Muhammad from me. Yeah, that's why the family of the Morocco, Royal Morocco also connect with me. Yes, that's why we can discuss moment for the next plan for the Morocco, because agriculture in Morocco also they are want to learn from Pajajaran also. Ya, aingnya pakai bahasa Indonesia, saya nggak ada bisa bahasa Inggrisnya. Kumaha kita bisa gitunya itu si cepot gitu. Nah that's why that's why ini contoh kasus nih. Ini Miss Mia dari Nusa Tenggara Barat, Mr. Umar dari Maroko. Kenapa mereka bisa bersatu mendadak dekat nih, ya kan, ya kan, kulitnya beda, kulitnya bodas nih hidung, ya kan gitu, ya nggak? Kenapa? Karena dengan budaya. Karena sama-sama dengan budaya semuanya dengan budaya mah basi ngahiji. Karena beliau tidak akan tanya, hey Mia, what's your religion? Tidak akan nanya begitu. No question about the religion, because the culture. Yes sir? Hey, no, I'm Muslim, you're Nasrani. No. That, yes? No, he is Muslim, I know, Morocco Muslim, but Miss Mia, this is not Muslim, Nasrani, okay, it's not different. Yes, we are equal, itulah yang namanya rahmatan lil alamin. Equal, you are Jewish, you are Nasrani, you are Muslim, we are equal, humanity, because the God is same. Yes, of course. Masa bisa dengar si Kidomang, ayah yang ngomong bahasa Inggris, Domang. Ya, itu maksud saya. Terima kasih. Inilah contoh daripada keberagaman
dan kita bisa berbalut dengan budaya. Kita duduk bersama-sama, makan juga sama, minum juga sama, tidak ada yang membedakan. Saya makan ini ya warnya, eyangnya makan ini gitu. Karena eyang sakti suka makan batu udah moal tuh yang pirang nggak ada batu nyerakin, orang bisa kabur kayak belum eyang ada batu mah gitu. Hurui. Allah Muhammad Adam tengah-tengah kembang cangkok Wijaya Kusuma sing sahawai anu boga hate seperti Kanjeng Rasul etalah Wijaya Kusuma ing nyuwiton ing dalam keraton kasepuhan Pakungwati Cirebon ageman Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembang cangkok Wijaya Kusuma anu nyangem eta anu nyarios eta eyang Pangeran Cakrabuana. Jadi naon Wijaya Kusuma teh hate anu bersih, ucap langkung lampah anu hade, someah ka batur, deudeuh ka batur, deudeuh ka sapapada makhluk Allah. Alhamdulillah sakitu mengintip pribados. Apunten upamanya aya kecap ucap anu kirang merenah dina mana. Alhamdulillah hari ini juga kita semua bisa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Sebelum kita mengakhiri acara sakral penobatan sama Prabu menjemput takdir bahwa perubahan zaman kodrat pasti itu akan terjadi. Zaman manual akan menuju zaman milenial. Uang kartal akan berubah menjadi digital. Indonesia dari right akan berubah menjadi Indonesia dari right digital. Itulah sebabnya Pejajaran Anyar pada malam ini yang berketepatan dengan Maulid Nabi, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan manusia pilihannya telah menentukan takdir untuk khair ummatin ukhrijat linnas. Pada zaman akhir zaman ini akan dibuktikan bahwa umat yang mulia akan dimuliakan, umat yang akhir zaman juga akan ditunjukkan dalam membuka kesemakmuran akhir zaman untuk Indonesia dan bangsa-bangsa yang lain. Hari ini kolateral induk Ujang Kembar Tauhid yang diklaim oleh Community Simata Satu, kita akan saksikan bersama bahwa kolateral induk kembar Ujang Kembar Simata Satu, simbol ketauhidan sejati yang sesungguhnya, di tempat yang sakral ini akan kita saksikan bersama bahwa Sang Maha Prabu yang akan membuka pertama kali di tempat ini, dan kemudian dilanjutkan dengan kembar Ujang dari langit yang harus dipegang sama beliau. Mari kita sama-sama untuk berdiri menjadi saksi dengan membaca salawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wa salam sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wa salim. Barakallahu lakum. Sampurasun.
putu sampurasun. Hijau putu sampurasun. Hijau putu. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.